Halo teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir kenapa harga barang bisa naik dan turun? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut kita bisa temukan lewat aliran neoklasik. Dulu, para ekonom klasik terlalu fokus pada hal-hal besar, seperti biaya dan produksi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran baru yang melihat bahwa manusia sebagai pengambil keputusan, dan disitulah awal mula lahirnya aliran neoklasik yang lahir pada abad ke-19 sekitar tahun 1870-an. Aliran ini muncul karena para ekonom merasa bahwa ekonomi itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi pabrik dan angka saja, tetapi ada sisi manusia yang penting, yaitu bagaimana kita bisa memilih, merasakan kepuasan, dan menggunakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang rasional. Dasar dari pemikiran ini berasal dari teori kepuasan marginal atau marginal utility yang pertama kali diperkenalkan oleh Hermann Hering Gossen pada tahun 1854. Menurut Gossen, setiap tambahan konsumsi akan mengurangi tingkat kepuasan. Maka dari itu, manusia akan berusaha membagi sumber dayanya agar kepuasan tetap maksimal. Contohnya, pada saat kita meminum es teh moramori, pada teguhan pertama kita akan merasa segar dan juga nikmat. Lalu pada teguhan kedua, ketiga, dan keempat, perut sudah mulai merasa kembung. Nah, dari ide sederhana inilah lahir cara baru untuk memahami perilaku ekonomi manusia. Nah, sekarang beralih ke Nigel Lawson, ekonom Swiss. Tokoh utamanya adalah Leon Lamas dan juga Vilfredo Pareto. Leon Lamas terkenal dengan teori ekonomi keseimbangan umum, yang dimana Lamas ini berpendapat bahwa ekonomi itu bukan potongan-potongan yang terpisah, melainkan saling terhubung, seperti produksi, konsumsi, maupun distribusi, itu semuanya saling berhubungan. Dan jika semuanya berjalan secara harmonis, maka akan mencapai titik keseimbangan. Nah, dari pemikiran Lamas ini membuat ekonomi menjadi lebih ilmiah dan juga logis, bahkan menjadi dasar untuk model ekonomi modern. Lalu, ada Vilfredo Pareto, murid sekaligus penerus waras. Pareto memperkenalkan konsep yang pasti sering kalian dengar, yaitu efisiensi Pareto. Sederhananya, kondisi ini dikatakan efisiensi kalau nggak ada satupun yang bisa dibuat lebih sejahtera tanpa membuat orang lain dirugikan. Konsep ini sampai sekarang masih dipakai buat menilai keadilan dan efektivitas kebijakan publik. Nah, dari Swiss kita pindah ke Inggris, tempat lahirnya mazhab Cambridge. Tokoh utamanya adalah Alfred Marshall, ekonom hebat yang bikin ekonomi jadi disiplin ilmu tersendiri di Universitas Cambridge. Marshall menjelaskan bahwa harga terbentuk dari pertemuan antara permintaan dan penawaran, tidak hanya dari biaya produksi saja. Jika permintaan naik tapi penawarannya tetap, harga bisa naik. Sebaliknya juga, jika barang melimpah tapi orang tidak banyak yang mau, harganya bisa turun. Simple, tapi inilah dasar dari teori pasar yang kita kenal sampai sekarang. Sementara itu, William Stanley Gibbon ikut memperkuat teori utilitas marginal. Dia menyebutkan nilai suatu barang bergantung seberapa besar kepuasan yang diberikan dan seberapa langka barang tersebut. Cara pandang Gibbon ini yang akhirnya mengubah ekonomi dunia yang tadinya hanya melihat produksi jadi melihat manusia sebagai keputusan ekonomi. Baik mazhab Lawson maupun Cambridge, keduanya memberikan sumbangan penting dalam membentuk dasar pemikiran ekonomi modern. Dari keduanya kita belajar bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka, rumus, atau kurva, tetapi juga tentang manusia yang memilih, merasakan, dan menyeimbangkan keputusannya. Pada akhirnya, memahami ekonomi berarti memahami bagaimana kita mengambil keputusan untuk kesejahteraan, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kehidupan bersama.